Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rosbandon Dewi dengan NIM 080. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan makhluk hidup melakukan adaptasi dengan adaptasi pada tumbuhan. Alat yang kita gunakan itu pisau dan kantong plastik bening. Bahan yang kita gunakan itu tumbuhan air berupa eceng gondok, tumbuhan gurun berupa buah naga, dan tanaman di sekitar tempat tinggal lainnya berupa tanaman singkong atau tanaman tanah. Cara kerja yang pertama itu bentuk tumbuhan air yang masih lengkap bagian-bagiannya diamati. Yang kedua, bagian tanaman diamati, batang tersebut dipotong melintang horizontal dan lihat strukturnya. Yang ketiga, bagian lain tumbuhan diamati. Yang keempat, tumbuhan air difoto setelah dilakukan pengamatan. Yang kelima, bentuk tumbuhan gurun dan tanah diamati mulai dari akarnya seperti bentuk tumbuhan air tadi. Hasil percobaan dari tanaman air berupa eceng gondok. Gambar pertama itu akar dari eceng gondok, gambar kedua daun, gambar ketiga batang, gambar keempat batang setelah dipotong melintang horizontal. Tanaman tersebut dikategorikan ke dalam adaptasi morfologi, karena eceng gondok memiliki bentuk daun yang menyesuaikan lingkungan mereka tinggal. Daun eceng gondok lebar, hal ini menyebabkan penguapannya maksimal. Selain itu, eceng gondok juga mempunyai banyak stomata dan batang eceng gondok berongga yang menyebabkan eceng gondok mengapung. Bahwa tanaman eceng gondok termasuk tanaman hidrofit merupakan tanaman yang hidup di air. Beberapa dapat mengapung di permukaan air karena batang berongga dan berdaun lebar tipis. Bentuk daun dan batangnya disesuaikan dengan lingkungan tempat mereka hidup di air. Yang kedua itu ada tanaman gurun berupa tanaman buah naga. Gambar pertama itu ada akar, gambar kedua batang, gambar ketiga daun, dan gambar keempat batang setelah dipotong. Tanaman buah naga dikategorikan ke dalam adaptasi morfologi dan fisiologi. Adaptasi morfologi karena tanaman buah naga memiliki bentuk batang dan daun yang disesuaikan dengan lingkungan kering. Batang tebal dan berongga untuk menyimpan air, sedangkan daunnya berbentuk duri sehingga mengurangi penguapan. Adaptasi fisiologi karena pada tanaman buah naga klorofil menyebar di seluruh bagian buah naga. Selain itu, tanaman buah naga memiliki kemampuan untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Tanaman buah naga termasuk dalam tanaman xerofit yang merupakan tanaman daerah kering. Daunnya kecil berduri untuk mengurangi penguapan air, akar sangat luas untuk mencari air. Yang ketiga itu ada tanaman tanah yang berupa tanaman singkong. Gambar pertama itu ada akar, gambar kedua daun, gambar ketiga batang, gambar keempat batang setelah dipotong. Tanaman singkong termasuk tanaman perdu, beranting, lunak, atau getas, atau mudah patah. Singkong berbatang bulat dan bergerigi yang terbentuk dari bekas pangkal tangkai daun. Bagian tengahnya bergabus. Daunnya memiliki tangkai panjang dan helaian daunnya menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai mempunyai daun sekitar 3 hingga 8 lembar. Tangkai daun tersebut berwarna kuning, hijau, atau merah. Singkong merupakan tanaman yang pemeliharaannya mudah dan produktif. Tanaman eceng gondok dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Batang yang menggelembung pada eceng gondok merupakan rongga udara yang berfungsi untuk mengapung di air. Daunnya yang lebar dan licin berfungsi untuk mempercepat penguapan dan daunnya tidak basah jika terkena air. Eceng gondok dapat terapung karena mempunyai tangkai daun menggembung yang berisi udara. Selain untuk mengapung tumbuhan, rongga udara tersebut juga berfungsi untuk bernapas atau pertukaran gas. Cara penyesuaian tanaman buah naga beradaptasi dengan lingkungan gurun. Tanaman buah naga merupakan tanaman memanjat dan bersifat epifit. Habitat asli tanaman ini memanjat tanaman lain untuk tumbuh, meskipun akarnya yang di dalam tanah dicabut. Tanaman buah naga masih bisa bertahan hidup karena terdapat akar yang tumbuh di batang. Adaptasi buah naga berupa batang dan cabang tabung berguna menyimpan air, bunga yang mekar di malam hari untuk menarik kelelawar, akar yang persebarnya luas dan dangkal untuk cepat menyerap air, batang berduri untuk membela diri dari pemangsa.
Cara penyesuaian diri dari tanaman singkong adalah dengan memiliki akar yang dalam dan kuat untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah yang kurang subur. Selain itu, daun singkong juga memiliki bentuk yang besar dan lebar untuk menangkap sinar matahari dengan maksimal. Bisa juga dengan menggugurkan daunnya.